Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini tanpa ada arah suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang memberikan edukasi terhadap para remaja khususnya perempuan. Pidato ini berjudul tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan sebagai calon ibu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita sesaat lagi telah sampai ke puncak perjuangan di masa kuliah yang mungkin pada saat ini ada di tahap ujian proposal dan lain sebagainya. Sehingga setelah kita selesai dari bangku perkuliahan, kita pasti akan memasuki fase mencari pengalaman dan lembar kehidupan yang baru di masyarakat, atau mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang menikah atau bahkan sudah menikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang paling penting dan pendidikan merupakan investasi kita di masa depan, entah untuk karir yang gemilang, untuk bekal mendidik anak-anak, untuk membantu sesama dan lain sebagainya. Apakah semua orang berhak menuntut ilmu setinggi-tingginya? Lantas, apa hubungannya dengan perempuan yang menuntut ilmu dan calon ibu? Baiklah, memiliki keturunan artinya membentuk generasi dan melahirkan generasi baru. Oleh karena itu, semua calon orang tua harus memiliki ilmu pengetahuan, harus memiliki pendidikan yang baik, terutama ibu, terutama calon seorang ibu, agar kelak generasi yang dilahirkan adalah generasi yang pandai dan berakhlak. Pada masa sebelumnya, di beberapa daerah, wanita ditempatkan pada posisi inferior yang hanya dibutuhkan pada hal-hal yang berkaitan dengan sumur, dapur, dan kasur. Jangankan untuk mencapai pendidikan yang tinggi, dalam taraf tertentu proses belajar pun ditanyakan seberapa perlu dan bermanfaatnya. Pada waktu itu orang lupa bahwa dari rahim wanitalah manusia lahir, dan dari pola asuhnya lah generasi manusia tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana bisa wanita mampu mendidik manusia jika ia tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan? Kecenderungan budaya masyarakat yang tidak menghendaki wanita berpendidikan atau berilmu pun didobrak oleh berbagai tokoh perempuan yang menghendaki pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Singkatnya, wanita tidak pernah bisa hidup dengan hanya mengandalkan kecantikan, tetapi pendidikan sangat diperlukan untuk membuat wanita dapat bertahan di kehidupan yang keras ini. Wanita tidak pernah bisa hidup hanya dengan mengandalkan kecantikannya. Seharusnya wanita masa kini bersyukur dan berterima kasih pada tokoh perempuan masa lalu yang telah membuktikan pintu pendidikan bagi kaum perempuan, dan dampaknya bahkan sampai kita rasakan saat ini. Baiklah, banyak tokoh perempuan hebat yang lahir dari tanah Indonesia, tetapi sayangnya sejarah tak cukup hebat untuk membuka kehebatannya. Sehingga sebenarnya pada sejarah pun wanita adalah sosok yang lekat dengan proses pendidikan, karena memang hanya wanita yang tak bisa hidup hanya dengan mengandalkan fisiknya. Hal ini berlaku pula dengan adanya perempuan masa kini yang harus tangguh dan mandiri dalam kehidupan, yang harus memperkuat diri dengan pendidikan. Sekali lagi, wanita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan kecantikannya. Ia hanya dapat hidup dengan kemerdekaan pikiran yang terus membentuk jiwanya untuk menjadi sosok yang tangguh dan berdikari. Semoga kita tidak pernah lupa dan abai bahwa dari perempuanlah manusia lahir dan dipelihara di kehidupannya. Dari wanitalah seorang anak belajar untuk pertama kalinya. Jika seorang guru dimulai dari pembelajaran apa yang ia berikan kepada siswa, maka bagi wanita setiap sikap, tindakan, dan ucapan bagi anak-anaknya adalah rangkaian proses pendidikan. Cara ibu menatap, berbicara, dan bahkan hanya gestur tubuh sekalipun merupakan proses pembelajaran. Hal yang harus diingatkan bahwa wanita itu mendidik manusia, bukan binatang yang hanya bisa untuk melatih manusia yang jiwa dan akalnya perlu
untuk terus berkembang. Dan bagaimanakah untuk mengembangkan jiwa tersebut? Jawabnya tersimpan pada sebuah proses pendidikan dalam setiap waktu, baik yang berasal dari pendidikan formal maupun informal. Bagaimana wanita bisa mendidik akal dan jiwa anak-anaknya jika akal dan jiwanya pun tak terdidik oleh proses pendidikan? Bagaimana ia hanya memanusiakan manusia jika dalam proses kehidupan pun tidak memanusiakannya? Cara budaya yang meremehkan kebutuhan pendidikan adalah bentuk perbudakan yang besar, dan keberadaannya bukan hanya mengekang kebebasan manusia, tetapi menutup pintu kehidupan manusia untuk dapat berpikir luas dan merdeka. Maka sebenarnya bagi siapapun itu, entah pria maupun wanita, pendidikan adalah hak, kebutuhan sekaligus kewajiban yang harus diperoleh. Dengan pendidikan tersebut, kemerdekaan manusia bisa tercapai di mana manusia tidak terbelenggu pada kekeliruan berpikir yang mengantarkannya pada tindakan dan perbuatan yang naif. Baiklah, mungkin cukup sekian sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.